Halo Dulur Jatim, apa kabar hari ini? Dan senang sekali kami menyapa Anda kembali di podcast Repot. Leka paham hukum, yo repot. Podcast Repot ini merupakan inisiasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana melalui JDIH Jatim, hal ini bertujuan untuk bisa membahas berbagai produk hukum, regulasi daerah, serta isu-isu pelayanan publik. Kali ini bersama saya Briansyah Dewandri dan kami akan ajak Anda untuk membahas satu topik yang cukup menarik karena menjadi perhatian kita bersama. Sepintas dari pembahasan kita ini adalah mungkin pemirsa atau Dulur Jatim pernah mendengar sebuah iklan di media sosial ataupun mungkin pesan di sosial media ataupun smartphone masing-masing yang mengatakan seperti ini. Pinjaman 5 juta tanpa jaminan, cukup KTP 5 menit langsung cair. Nah, pernah kan ya? Nah, sekilas memang terdengar sangat membantu, terutama di saat kondisi keuangan yang sedang mendesak. Namun pertanyaannya, apakah benar hal ini menjadi solusi atau justru menjadi awal dari persoalan baru? Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait topik pinjaman online melalui aspek hukum, upaya perlindungan masyarakat, dan juga dampak psikologis bagi mereka-mereka yang menggunakannya. Bersama dengan narasumber yang hari ini sudah membersamai kami izin untuk mengenalkan di hadapan Anda. Yang pertama, beliau adalah Bapak Dr. Haji Agus Cahyono, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Agus, terima kasih banyak hari ini sudah membersamai kami. Oke, sama-sama. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya juga kami akan perkenalkan di hadapan Anda narasumber kami. Beliau adalah Bapak Haji Ubaidillah, Sarjana Filsafat Islam, yang juga merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Ubaidillah, terima kasih sudah membersamai kami. Sama-sama. Biasa, Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Dan selanjutnya juga kami akan perkenalkan di hadapan Anda narasumber kami yang paling cantik yang hari ini hadir membersamai. Beliau adalah Dr. Fazia, spesialis kedokteran jiwa, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dan juga sebagai anggota Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Dokter, apa kabar hari ini? Terima kasih ya. Sehat ya, Masya Allah. Sesuai dengan auranya ya, jiwanya bersih dan juga cantik. Baik, kami akan awali terlebih dahulu di perbincangan kita terkait pembahasan yang lebih awal. Kita akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, kalau dari DPRD Jawa Timur, bagaimana DPRD Jawa Timur melihat fenomena meningkatnya masyarakat yang terjerat pinjaman online ini, Pak? Ya. Dari pantauan kita, termasuk ketika kita turun di lapangan, termasuk di agenda reses dan sosialisasi, memang ini sudah menjadi satu permasalahan yang lebih serius ya. Pertama karena pinjaman online ini menyasar di kalangan bawah terutama buruh, kerja kasar, ekonomi lemah, sehingga kondisi mereka itu kondisi lemah ditambah dengan problem pinjaman online akan semakin memperburuk situasi. Kemudian yang kedua, mereka itu justru banyak menjadi korban pinjaman online ilegal. Ya, nah keterbatasan SDM, kemampuan dia istilahnya literasi terhadap lembaga pinjol, dia tidak mampu membedakan mana ini yang legal, mana ini yang ilegal. Kemudian ketiga permasalahan yang sering muncul itu ketika dia terjerat pinjaman, sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik ketika terjadi proses penagihan, ketika ada kredit macet dan sebagainya. Kan rata-rata pinjol ilegal itu akan punya sekian debt collector dan dia menagih dengan cara kasar. Ini akan menjadi problem serius. Maka kemarin kita menyaksikan beberapa berita di media itu ada yang bunuh diri, begitu ya. Kemudian gangguan jiwa, nanti Bu Dokter yang biar bercerita, itu juga efek dari pinjol. Sehingga kita melihat di DPRD ini sudah menjadi permasalahan serius khususnya di Jawa Timur juga. Seberapa besar perhatian DPRD Jatim terkait permasalahan ini, Pak Agus? Oh iya, kemarin sebenarnya kita ini kebetulan sama Mas Ubed juga menginisiasi. Jadi Komisi A itu punya inisiasi, di awalnya kita mau bikin raperda yang khusus berbicara soal pinjaman online dan judi online. Jadi draft sudah kita bicarakan di Komisi A.
Kemudian kita konsultasikan Kementerian Dalam Negeri termasuk ke kementerian terkait di pusat. Ternyata problem kita adalah tidak ada cantolan undang-undang. Jadi sampai hari ini itu belum ada undang-undang yang berbicara terkait dengan pinjaman online dan judi online. Sehingga dari diskusi itu Komisi A kita sepakat karena kita mentok tidak bisa otomatis tidak bisa kita paksakan. Kemudian kita melakukan perubahan Perda tentang Ketertiban Umum, Perda nomor 1 tahun 2019. Kemudian kita proses Komisi A dan sudah selesai. Itu sudah menjadi Perda nomor 12 tahun 2025 sebagai perubahan kedua dari Perda nomor 1 tahun 2019. Dan di situ memang kita insert bab terkait dengan pinjol judol. Sehingga sebenarnya sudah ada. Ini bentuk perhatian kita di Komisi A, saya dan juga Mas Ubed ini kemarin aktif mengikuti prosesnya, dan sekarang sudah jadi, dan itu menjadi pijakan kita di Pemprov Jawa Timur untuk melakukan terutama pencegahan, mitigasi bagaimana masyarakat itu tidak semakin terpuruk, tidak menjadi korban dari pinjaman online. Baik, Pak Agus. Baik, kita lanjut ke Pak Ubaidillah. Pak Ubaidillah, seperti yang disampaikan Pak Agus juga, ternyata sudah ada perda yang dimana di dalamnya ini adalah upaya untuk juga memitigasi resiko-resiko terkait adanya pinjaman online ilegal dan juga judi online. Iya, betul. Menurut Pak Ubaidillah dan sejauh ini mendengar aspirasi masyarakat, bagaimana nanti strategi mitigasi ini bisa dipraktekkan, diimplementasikan ke masyarakat, Pak? Ya, tentunya seperti tadi secara sepintas disampaikan oleh sahabat saya, Mas Agus, bahwa sebenarnya memang kita cukup gelisah terkait dengan bagaimana pinjol ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Timur gitu ya. Makanya tadi ketika kita berencana membuat perda sendiri terkait dengan pinjol, tetapi tidak ada dasar hukum, dan karena itu kewenangan dari pusat ya, baik dalam penegakan hukumnya dilakukan oleh penegak hukum dan juga penanganannya oleh OJK, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan satu terobosan dengan cara melakukan kegiatan pencegahan pinjol secara preventif. Salah satunya adalah bagaimana nantinya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat melalui semuanya apa sih sebenarnya perbedaan pinjol dengan peer-to-peer lending semuanya gitu ya. Apa sih sebenarnya perbedaan pinjol dengan lembaga-lembaga yang lain seperti koperasi dan lain sebagainya. Sehingga edukasi tersebut bisa disampaikan secara luas kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti. Yang kedua, tentunya APBD Provinsi Jawa Timur, kami tidak ingin APBD yang kami dapatkan dikolek oleh pajak rakyat ini juga harusnya juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sehingga melalui perda tersebut nantinya akan ada penyuluhan-penyuluhan, baik itu pelatihan ya, melalui dinas koperasi ataupun dinas terkait, agar apa? Agar kita juga bisa memberikan sumbangsi nyata kepada masyarakat Jawa Timur bahwa implementasi dari perda ini juga menyasar kepada masyarakat yang paling rentan terhadap pinjol ini. Salah satunya yang disebutkan Mas Agus adalah masyarakat miskin. Oleh karenanya, agar perda ini implementasinya efektif, ini harus dibarengin dengan kinerja bersama antara DPR Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah. Kolaborasi ini tentunya nanti akan melibatkan kepada masyarakat. Gitu ya, melibatkan pada masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan sebagainya. Agar apa? Agar sosialisasi terkait dengan pemberantasan dan edukasi terhadap agar tidak terjerat pinjol ini bisa menjadi gerakan bersama di seluruh Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya yang akan kami lakukan, bagaimana DPRD ini akan mengawal perda ini agar bisa diimplementasikan kepada masyarakat di daerah Jawa Timur seperti itu. Oke, Pak Ubaidillah. Karena memang masalah pinjol dan juga judol ini kan ternyata merembetnya ke banyak hal. Salah satunya kan perekonomian keluarga, ya, bahkan betul. sampai ke lingkungan besar, kantornya juga kena kalau nanti nggak bayar hutang gitu nggih. Nah, kalau dari Pak Ubaidillah, masalah seperti ini sebenarnya itu akarnya itu dari apa sih, Pak? Maksudnya itu dia kenapa ada orang itu yang menggunakan pinjaman online ilegal atau mungkin terbawa dengan judi online begitu? Ya tentunya akar utamanya ekonomi ya Mas ya. Ekonomi ya. Keterbatasan ekonomi tentunya itu menjadi dasar utama kenapa masyarakat itu memilih pinjaman yang cepat Mas. Karena kita melihat bahwa pinjaman yang ada di lembaga-lembaga hari ini, baik itu perbankan ataupun yang sebagainya, itu masih dianggap oleh masyarakat cukup lama dalam hal pencairannya dan lain sebagainya, pengurusannya dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat termakan oleh info ataupun oleh iklan-iklan yang beredar di media sosial bahwa kalau
meminjam melalui pinjol tanpa hanya dengan KTP saja di Iya. hari itu sudah bisa cair. 5 Sudah, menit, itu 5 menit langsung bisa cair. Padahal konsekuensi dari kecepatan tersebut ya itu lebih berbahaya daripada lembaga keuangan yang sudah ada seperti itulah. Ini sebenarnya menjadi tugas kita juga sebagai lembaga eksekutif, bagaimana kita bisa mendorong lembaga perbankan, terutama lembaga perbankan yang ada di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan terobosan-terobosan ya. Agar apa? Agar masyarakat tidak lagi memilih cara cepat, tetapi memilih cara cepat tapi hemat gitu loh. Oleh karenanya kami mendorong Bank Jatim dan juga lembaga UMKM yang ada di Jawa Timur, khususnya Bank UMKM dan sebagainya, bisa memberikan solusi nyata kepada masyarakat Jawa Timur. Ya kalau pinjaman hanya 5 juta ke bawah ya harusnya ya persyaratannya hampir sama dengan pinjol lah harusnya gitu ya. Dipermudah, tidak usah ada jaminan, tidak usah harus mengumpulkan data-data yang jerumat-jerumat gitu dan lain sebagainya. Lah, tentunya tugas kami adalah mengawal bagaimana regulasinya ya dan memberikan masukan kepada pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di Provinsi Jawa Timur agar lebih efektif memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Tentunya ini yang akan bisa mengurangi ketergantungan terhadap pinjol itu sendiri. Kalau lembaga yang ada di bawah Provinsi Jawa Timur dengan mekanismenya sudah hampir sama, maksudnya kemudahannya hampir sama dengan pinjol itu, saya rasa masyarakat akan memilih lembaga yang resmi, Mas. Gitu ya, daripada mereka memilih pinjol yang sebenarnya masyarakat itu berasal dari keinginan yang kecepatan mendapatkan pinjaman, tetapi di akhir dia mendapatkan ya derita lah ya, konsekuensi yang besar gitu ya. Dia tidak manusiawi dalam penagihannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya kami dorong dari bagaimana pemerintah berperan besar dalam hal ini seperti itu. Baik Pak Ubadillah, luar biasa. Kita ke Dr. Fazia. Dr. Fazia, kalau kita melihat tentang struktur atau mungkin sistem ya dari seorang manusia, kenapa bisa memutuskan untuk bisa akhirnya memutuskan pinjaman online dan lain sebagainya, dan padahal mereka sebenarnya ada yang tahu, ada yang tidak, itu ada konsekuensi yang besar. Sebenarnya background latar belakang dari mereka sendiri itu seperti apa sih Bu, dari sistem perspektif kejiwaan sendiri? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi psikologisnya ya, awalnya pasti karena ada stres ya, ada masalah. Yang paling utama itu adalah masalah finansial, masalah ekonomi. Ya seperti tadi Pak Ubaidillah menyampaikan bahwa ya ingin mencari cara cepat untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa mendapatkan dana. Nah akhirnya karena stres, jadi ketika kita sedang stres, hormon kortisol kita meningkat. Nah, ketika hormon kortisol kita meningkat, di otak kita bagian depan namanya prefrontal cortex itu akan menurun. Sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Dalam kondisi sedang panik, sedang butuh uang, mereka tidak bisa berpikir panjang. Jadi kalau kita berbicara konsekuensi, ini akan ada konsekuensi, mereka nggak bisa berpikir panjang ketika itu. Sehingga yang muncul itu adalah emosi mereka. Jadi gimana cara, yang penting saya bisa mendapatkan dana secepat mungkin gitu. Akhirnya karena stres yang berkepanjangan itu, ada cara yang instan, cara yang cepat, mereka mendapatkan dan merasa bahagia, merasa lega ya, merasa lega. Oh ternyata bisa dapat dana secepat itu dengan cara yang sangat mudah. Akhirnya mereka merasa lega, mereka merasa bahagia. Nah muncul fase selanjutnya adalah fase tekanan berulang ketika tagihan yang berulang, debt collector mengejar, data pribadi mulai tersebar, mulai ada teror, kemudian mulai ketakutan ya, ini bagaimana cara membayarnya, dan mungkin mereka sudah mulai mencicil tapi ternyata bunganya lebih besar dan benar. Jadi mungkin mereka hanya minjam 5 juta tapi ternyata bunganya bisa 2 kali lipat gitu. Jadi mereka membayar, ternyata mereka hanya membayar bunganya saja, hutangnya itu sendiri belum membayar. Yang akhirnya terjadilah chronic anxiety ya, atau bisa depresi yang akhirnya jatuh ke dalam gangguan karena mereka sudah mulai menarik diri, mulai tidak ingin ketemu dengan banyak orang, mulai ketakutan, dan akhirnya ya bisa cemas dan depresi. Dan depresi itu kan yang kita khawatirkan ujung-ujungnya adalah ya percobaan bunuh diri. Oke. Dampak yang begitu besar dan ternyata juga komitmen yang harus dia jalani, yaitu mengganti atau membayar tagihan yang begitu besar, Ibu.
siapa yang akhirnya harus menolong dirinya. Nah, mulai dari mana dia misalnya kata merasakan sudah mulai dalam di tahap seperti itu. Kalau dari sisi kejiwaan, apa yang harus mereka lakukan? Mencari pertolongan pastinya ya. Mencari pertolongan ketika memang dia sudah merasa bahwa mulai sulit tidur, mulai ketakutan yang tidak wajar, mulai menarik diri, tidak mau bertemu dengan orang lain, tidak nafsu makan, mulai khawatir yang sangat berlebih. Mungkin ada bunyi orang lewat depan rumah saja sudah lari ketakutan, padahal mungkin itu keluarganya atau pasangannya yang pulang tapi dia sudah mulai ketakutan. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi tanda, sudah menjadi sinyal bahwa segera mencari pertolongan ke profesional. Nah, seberapa penting pertolongan profesional? Kalau mungkin banyak orang yang masih belum tahu kan, kok cuman cerita sama dokter aja kita harus disuruh cerita ke dokter dan sebagainya. Tapi kan di sisi itu pasti ada sebenarnya benefit yang begitu luar biasa. Seberapa penting sih pertolongan seorang dokter kejiwaan untuk bisa nantinya membantu mereka-mereka yang sedang membutuhkan ini, Bu? Oke, jadi sebenarnya dokter ini nggak bisa nyelesain hutangnya ya? Sebenarnya ya. itu disclaimer dulu ya, bukan bayarin utang ya berarti ya. Benar. Tapi ternyata ada yang lebih mengancam nih daripada masalah ekonomi. Hutang kan bisa diselesaikan, tapi ketika nyawa yang mulai terancam, nah disitulah peran dokter. Jadi sebenarnya dokter ini membantu untuk memperbaiki gejala-gejala yang dirasakan, seperti gangguan sulit tidur. Itu kan efeknya ke fisiknya juga besar, bisa hipertensi, stroke, diabetes. Nah, jadi kita memperbaiki sulit tidurnya itu menjadi tidurnya lebih baik, kemudian cemasnya berkurang, depresinya, jadi ide-ide bunuh dirinya kan jadi menurun. Kalau misalnya bunuh diri, utangnya kan juga tidak selesai, akhirnya kan berakibat berakibat ke keluarganya, ke orang-orang di sekitarnya juga. Dan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita mengobati, ketika mereka mencari pertolongan ke psikolog atau ke psikiater, prefrontal cortexnya kan jadi membaik. Oke. Jadi bisa berpikir lebih jernih gitu, mengambil keputusan bisa lebih baik. Bukan emosinya yang dominan, tapi adalah area otak depan yang berfungsi untuk mengambil keputusan dan berpikir panjang dari konsekuensi, dari setiap konsekuensi, dari setiap perilaku dan efek-efek yang akan terjadi. Berarti dari kejiwaan itu ternyata orang manusia itu bisa menyelesaikan masalah besar melalui solusi-solusi yang lebih dingin, lebih logis begitu ya, Ibu ya. Kan dengan jiwa yang tenang ya. Itu ya permasalahan. Ketika emang kita bisa berpikir lebih tenang, emosi kita tenang, hati kita tenang, kan kita pasti bisa mengambil keputusan yang baik. Makanya kita tidak boleh mengambil keputusan dalam kondisi yang emosi dan sedang panik ya. Karena memang itu prefrontal cortex kita menurun, yang bekerja adalah emosi kita. Jaluk dhewe kono lho. Warung itu tutup kok oleh kopi. Lah iku, mari gawe sak gelas gawe aku. Warunge tutup. Walah, anu ngene lho, nek kok jaluk sak gelas ae. Aku ate mangan tahu gitu kok keseret. Iku tuku nanti. Jadi gini. Karek papat aku tutup warung. Oh, mangkane tutup cepet. Apa sih, Kang? Winginane lagi biasa. Ya, Kesangone cair. cair apa? Wong kene durung bayaran kok sampian paling wis cair. Kowe karo aku sak pabrik, nek kowe urung cair, aku ya urung cair. Ngono lho. Terus kapan awak dhewe nyekel duwe? Wis ngene ya iki. Umpama duwite wis cair, arep mbok tukokne apa? Lah, ya investasi dong. Investasi apa dong itu? Loh, pekarangan. Nek aku ya invest wedhus ae. Nek sampeyan iku investasi wedhus, sampeyan jelas ambu wedhus, membendino kumpul wedhus. Warga yo gak seneng krana ambune. Ya kumpul tapi kan gak ngeloni.
Masa mampu. Ya jelas mampu lah mau sampai nang gelibat dek kono. Tapi penak ning wedhus timbang tuku pekarangan. Yo enak pekarangan sih. Wedhus tuku papat, wis isuk diculno sore mulih parek. Atur wae nanti. Ya terserah wedhuse. Nek sampai mangan tanduran wedhus iku jelas tak pedhot. Loh, lah apa salah mangan tanduran? Aja wedhuse le. Terus Wonge pedoten. Tapi yang ngono nek ngantek wedhus ku mangan sayur mendem. Wah, tak suwek. loh, gak masalah disuwek pokok gak dipedhot. Wis gak iso. Sampeyan kan sing duwe. Wedhus iku harusnya kan diurungi tata krama supaya gak mangan tanduran. Gak ngerti justru wedhus sing ndok kromo. Apa Ora wong lungguh kene wedhus. Tahu ora wedhus ngadeg nyembrangkang ora kaya ponakanmu. Ono selamatan peluwayan riwariwi. Wedhus kan sikile apa? Kamu gak ngerti. Ya aja jotos-jotosan ngono ngomong-ngomong. Ya gak iso sampeyan kok atur. Ora ngono Mas aku apa ya gak. Aku ora ngawal. Pikir kamu ide. Apa sih lah? Apa sih? Rai mau ganti. Pulau kene. Oh iya. Lah iya. Warga kene mek lurip beban dina tukaran. Iku lho. Iya iku marai. Lho aja iku-ikuan iki masalah apa? Wedhus lho mangan tanduranku. Gak iso tak ngomong. Lah wedhus ganti-ganti cancang barang iku. Lah wedhus nyancang aku lah berarti ngekang karepe wedhus. Tidak duwe kewedusan aku Lek jenenge. gak ngono. Kebunmu kayak ono Pak. Nah, Pak Grono lho, Pak Grono. Ya apa sih? Nek dikampe pagel apa biayanya mana? Harusnya wedhus iku sih dikai kandang. Isik tamaren wae. Cek wani ya? Ngene lho. Cek wani ya? Ngene lho. Tak culuk bebas. Wong sedulur. Ngene ya boleh nang meja hijau. Lah, aku ingin seneni bojoku kok. Apa? Alah, dilihat. Meja hijau itu pengadilan iki lho. Ngono iku lho. Oh, arepku. Masih kleru-kleru dhewe lah apa? Sik nang pengadilan ya apa lek gak ono marine ngene iki nang pengadilan. Oh, pengadilan. Iya, Bayar mana pengacara? Duit mana? Pisan wis. Pemerintah itu menyediakan program perlindungan hukum gawe wong melarat-melarat sing Lah, ngene iki malah sing marat ate dihukum. Lho, lho kok dihukum Oh, perlindungan dilindungi. Mesti menang aku. Sik ngene ya jelas aku sih. Menang aku. sik Kowe ngalah wae kok tak bratoni. Moh, males ah. isik Ngalah. tak telepon lagi lho aku duwe kanca iki lho Bu Lili iki lho ahli hukum. Halo Halo. Bu Lili. Oh, nggih, Cak Amin. Nggih selamat siang Bu. Selamat siang. Sedang di mana? Di kantor. Oh di kantor. Saya ada permasalahan masyarakat lagi Bu. Ya udah monggo, saya di kantor kok. Silakan datang ke sini. Oh iya. Ayo Rono. Ayo Rono wong loro iki, wong loro. Urusanmu lho ya. Wong loro. Wis wong loro iki lho. Kok urusanku. Ayo. Ojo coba. Gelem ta enggak? Ya kelem lah. Aku Isik mau sama. wae isik. Ayo, aku nanti. Kene lho. Stop Bapak. Loh, Iya. mau kemana Bapak? Manut ini lho. Oh, mau ke Bu Lili, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Sudah janjian Bapak? Sudah. Sudah. Mohon izin Bapak. Ini Pak. Nggak boleh pakai sandal Bapak. Harus pakai sepatu. Lebih yang sopan tuh loh Bapak. Harus sepatuan. Iya Bapak. Waduh Pak, ini orang-orang miskin Pak. Nggak Iya. punya- Iya Bapak. Kita bukannya mencegah atau nggak perbolehkan, tapi itu syarat dari kantor gitu. Pinjem lho. Pinjem ada Pak. Pinjem. Monggo saya ambilkan. Ini kok sepatu minjem dadi kowe barang yang melarat. Ngono gak gelem rukokno. Oh, enggak ya karo lah peraturan iki nomor kantor. Nah ini Bapak. Monggo. Harus dipakai Bapak ya. Digawe kabeh. Alas. Mohon maaf ya Pak ya. Iya Pak. Saya mau antri ke sana dulu. Langsung. Barangkali beliaunya sudah menunggu atau gimana tuh. Nggih, nggih. Monggo, Terima langsung kasih ya aja, Pak. Oke. Sun Pak. Bu Lilinya ada? Ada. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Cak Amin. Ana apa, Cak? Monggo pinara. Masalah tok. Nggih, monggo pinara. Sing kula telepon wau lho, Bu. Oh, nggih. Kula sing masalah menika batopan kali ponakane Sarip niki.
Iki kan mboten percaya lek kula sanjangi teng Pemprov Jatim wonten bantuan hukum masyarakat miskin. Nggih, ngoten. Nggih, nggih. Kula nggih mboten percaya, wong kula mboten tau dibantu. Lho, lah yen gak ana masalah jenengan terangaken, Bu. Nggih, nggih. Saiki sadurunge aku nerangno, aku takon, ana masalah opo? Apa Bu masalah kula, Bu? Ya sing aja masalah sing akeh ke situ ae. Jadi tadi niki lho, Bu, tandurane niki dipangan wedhus niki. Nggih. Lah, Wedhus iki mangan tanduranku. Tapi ngeten lho, Bu, tandurane niki dipangan wedhus. lah Ngeten lho, Mbak. dadi niki dos pundi. Iki malah jan hubungan keluarga sih. Tasih. Iki cek ponakan. Nek masalah ngene iki mau mek perkara wedhus mangan tanduran, ya apa nek dirunding damai wong cek hubungan keluarga. Nek tanduran saged tukul lah, wedhus nang tugel iki men sing ngelas. Lho niki wong anyene tuwa ya garo aturan. Aja nyandak umur tua-tua lho aku. Lah sampe kan iso ngomong wedhus e gak mangan tanduranku. Ngomongi apa wedhus itu kok. Ya nek wis ngomong aturan, berarti iki perkara iki ape digono pengadilan. Lah karepe ngoten wong damai mboten saged to. Mboten usah, Bu. Mboten usah Bu yo, gak usah yo. Nggih, makan ngutokno bondo Awake maneh. kalangan duit neh ya. Nggih bayar pengacara. Iki lho. Oh, ngene nduk Jawa Timur iku ana program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, nek sampean-sampean iku di masalah hukum, sampean kategori masyarakat miskin, ya iso dibantu karo pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang ono. Mboten bayar. Tapi gak bayar, cuman kudu ono persyaratan. Pertama, surat keterangan miskin. Kedua, bukti-bukti perkara niku mau kudu ono. Nek iku mau jarene wedhuse mangan tegalane rusak kabeh tandurane, ya ono buktine. Mbok dipoto, mbok didodokno kan kok mesti didelok buktine. Kan perkara iku gak hanya didelok sepintas mek laporan tapi ono buktine. Nah, itu ditunjukkan semua di bawah. Bisa ngunjukne kula, Bu. Kali lho. Lah wedhuse tugel. Lah kok kan saksi mata wong wedhus ini uraine mboten ada kon ini iki kok. Lho, sing tawangi. Jelas aku. Enggak ngene lho, wis ngene wis. Bukti-buktine ndi? Bukti apa? Berkas-berkas mau lho. Berkas apa? Sing wedhus ambek tanduranmu mau lho. Wong iku seumpama. Iya. Iya. Dadi gurung ono masalah. Umpama. Ya wis sak ngono. Umpama tak pikir ya wis gak apa-apa. Iki kula ngapunten lho, Bu. Oh. Lah nek umpama berarti ya bantuane hukum ya umpama. Ngapunten lho, Bu. Cek sepuro kon. Nggih, nggih. Umpama digoreng sing kadoan. Ngapunten paling boten kula ngerti aturane pemerintah provinsi tentang hukum, Bu nggih. Kula boten saged ngaturi napa-napa niki turan wingi, Bu. Lah sik Cak, wis gak. Kene galop. Ngono-ngono iku wis. Gratis ya gratis, wis gak usah nek ngono-ngono ya. Nggih, matur nuwun. Tapi gak apa-apa wis sing penting saiki sampean kabeh Cak Amin ya. Cak Sarip, Cak Topan iku ngerti bahwa di Provinsi Jawa Timur ada program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Artinya jika ada orang yang punya masalah dan kategori masyarakat miskin yang biayanya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Nang Pasar Atom tuku klambi olahraga. Muline tuku apem karo tuku suun. Entuk bantuan hukum iku hak kabeh warga. Ben urip tentrem, guyub lan rukun. Terima kasih Bu Dokter. Luar biasa, saya akan lanjut dulu ke Pak Agus. Pak Agus, tadi sempat juga dijelaskan Bapak ada judi online ya Pak ya. Mungkin sedikit kita singgung juga sama Pak Ubaidillah nih. Kenapa judi online akhirnya digandengkan dengan pinjaman online ini Pak? Kenapa di saat itu menjadi perhatiannya DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya karena kita kemarin sempat menemukan beberapa kasus ya di lapangan. Ternyata kebiasaan judi online itu sumber dananya dari pinjaman online. Nah, ya. Atau juga sebaliknya ketika seseorang itu jatuh tempo, waktunya harus mengembalikan pinjaman, ya berpikir oh dengan dana sedikit dijudikan, akhirnya dia dapat besar bisa menutup pinjaman. Jadi logika-logika itu mungkin dalam kondisi tidak tenang Dok ya, itu bisa muncul. Dan ini trennya semakin tinggi, jadi kaitannya dengan judol,
pinjol, terutama pinjol yang ilegal ya. Sebetulnya masyarakat ini saya setuju dengan yang disampaikan Gus Ubed tadi. Jadi mungkin masyarakat itu kurang informasi ya. Pinjol itu kan bunganya jauh lebih tinggi ya, harian. Kemudian di total bisa 3 kali lipat dari bank-bank konvensional yang kita miliki. Saya sepakat dengan Gus Ubed tadi. Nanti ada prosedur yang lebih mudah lah untuk bank-bank di bawah kewenangan Pemprov Jawa Timur itu memberikan pinjaman yang lebih mudah lah kepada masyarakat supaya tidak terjerat pinjol. Dan apalagi kalau judol itu lebih parah lagi karena ada unsur bisa ketagihan dok ya, bisa ketagihan. Jadi bahkan menghalalkan segala cara untuk dapat uang untuk ia lakukan untuk bisa ikut judi. Bahkan kemarin kenapa yang menginspirasi kita sehingga kita menginisiasi perda tentang judol, karena ini juga mengancam ketertiban. Di beberapa kasus pengaduan masyarakat pencurian semakin tinggi rata-rata apa? Ya untuk judol itu. Jadi orang yang sudah ketagihan judol, dia tidak punya pendapatan, dia pinjam. Kalau pinjaman sudah tidak bisa, mencuri. Nah, itu sangat mengganggu dan ini menjadi perhatian serius bagi kita ya. Jadi segala lini kita lakukan termasuk dari perda. Kan perda itu pijakan untuk kebijakan pemerintah ya, termasuk misalnya nanti melakukan edukasi, penyuluhan atau program-program di OPD ya, termasuk kita juga syukuri hari ini kita podcast, kita sebarkan masyarakat. Ini juga satu bagian kecil dari usaha kita. Bagaimana masyarakat itu semakin meningkat literasinya terkait dengan judol, terkait dengan pinjol. Karena misalnya kalau seseorang itu mau melakukan pinjaman online ya, itu kan dengan sekian tuh dia kan nggak baca. Iya kan, rata-rata nggak baca ini persyaratannya apa ya. Itu langsung dia klik setuju. Setuju. Kemudian juga iklan judol itu beberapa itu kan kadang sering muncul, klik, wah tertarik. Awalnya Pak, toko-toko yang terkenal tuh dipakein AI ngomongnya promosi gitu. Saya pernah tahu itu. Nah iya itu. Ya makanya ini bisa menjadi ya permasalahan serius kita juga ya di Provinsi Jawa Timur ya. Di satu sisi ketika kita ingin istilahnya mengetaskan kemiskinan, meningkatkan ketertiban atau kelayakan bagaimana masyarakat Jawa Timur itu lebih hidup sejahtera ya. Poin-poin ini juga harus menjadi perhatian serius ya, biar permasalahan itu bisa teratasi. Kita kurangi gitu ya Pak. Iya. Oke, baik Pak Agus. Pak Ubaidillah, untuk core masalah judol ini kalau kita boleh mungkin mendengarkan aduan mereka dan juga sedikit untuk menggarisbawahi bagaimana penyelesaiannya Pak selain perekonomian. Apakah mereka mungkin pendekatan secara agama atau mungkin secara edukasional, ekonomi atau seperti apa? Ya tentunya permasalahan judol dan pinjol ini kan kita harus melakukan banyak hal Mas, terutama bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur itu melakukan edukasi yang menyeluruh. Tentunya pertama itu di bidang pendidikan gitu ya, bahwa tidak boleh lagi guru-guru abai dalam hal pendidikan semuanya ya. Mungkin di sela-sela dia mengajar diberikan pengertian bahwa bahaya terkait dengan judol dan juga pinjol ini menjadi bahaya yang sangat laten di kemudian hari ketika mereka tidak melakukan itu tanpa pertimbangan yang matang kan begitu. Terus yang kedua tentunya kami berharap bahwa penegakan hukum oleh pemerintah terkait dengan pinjol dan judol ini juga masif gitu loh. Ya kita tahu bahwa kalau di media sekarang Mas, berapa sekarang aset pinjol sebulan yang bisa didapatkan itu triliunan Mas gitu kan. Dan yang kami khawatirkan itu adalah masyarakat yang paling bawah. Gitu ya. Jadi kalau masyarakat yang menengah ke atas mungkin kalau Mas Agus gitu ya yang penghasilnya besar kami nggak khawatir Mas. Tapi kalau judol gitu ya itu masyarakat itu menyasar masyarakat yang paling bawah. Seumpamanya dia main hanya di harga 5.000 atau 10.000. Tapi 10 berkali-kali Mas. Depo terus gitu loh. Dan itu nggak menang-menang gitu loh. Lah ini kan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kalau orang dengan ekonomi yang tinggi, mungkin dia sekali main besar tapi cukup selesai gitu loh. Tapi kalau ini sudah judol ini sudah menyasar pada masyarakat yang paling rendah dengan masyarakat yang mohon maaf ya penghasilannya
ya Di bawah UMR dan sebagainya. Ini yang kami khawatirkan dan itu sebenarnya yang terjadi di Jawa Timur. Oleh karenanya pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua entitas, baik itu pendidikan, penegakan hukum dan lain sebagainya, OJK dan lain sebagainya, agar penegakan terhadap pinjol dan juga judol ini jangan diberantas secara setengah-setengah. Ya, kalau memang perbankan juga punya peran ya, kan mereka mentransfernya kan juga melalui Dari perbankan. bank, iya. Nah, kalau semuanya perbankan bisa mendeteksi bahwa ini bagian dari rekening yang dipinjol, langsung ditutup, tidak bisa dicairkan, kan begitu kan? Begitupun juga OJK dan juga PPATK gitu ya, di mana bisa mendeteksi secara dini bahwa situs-situs yang berkaitan dengan pinjol dan judol ini harus terverifikasi dengan baik di hari-hari yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan hari ini, mulai banyak masyarakat yang tadi disebutkan oleh dokter gitu ya, banyak yang stres, bahkan ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Lah, situlah sebenarnya kami merasa peran pemerintah Provinsi Jawa Timur ini harus lebih maksimal ke depannya. Tentunya kami pemerintah Provinsi Jawa Timur gak mungkin bisa kerjain sendiri, Mas. Oleh karenanya kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh agama ya, baik itu pendidik, dosen dan juga ataupun profesi-profesi yang lain, pengusaha dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan ruang yang begitu sempit kepada pinjol ya dan juga judol ini gitu kan. Kalau pinjol ini yang agak susah. Kalau pinjol ya karena ini personal ya. Kalau judol mungkin karena dia bermain bersama masih teman-temannya kan, anak-anak kecil atau anak-anak yang ini masih bersama. Tapi kalau pinjol ini kan sendiri-sendiri dia, sembunyi-sembunyi dia kan. Bahkan mungkin suaminya yang main, yang minjem istrinya tidak tahu, atau yang banyak istrinya yang pinjem suaminya nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan yang bertubi-tubi dan lain sebagainya. Lah oleh karenanya kami merasa punya tanggung jawab. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur merasa punya tanggung jawab untuk sama-sama bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, semua profesi, untuk bisa sama-sama, ayo kita jaga masyarakat Jawa Timur ini dengan cara memberikan informasi yang utuh bahaya pinjol dan bahaya judol. Sehingga dengan Perda nomor 12 tahun 2025 tadi yang disebutkan oleh Mas Agus, mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk kita dalam rangka melakukan sosialisasi preventif. Salah satunya melalui podcast dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Ubaidillah, terima kasih banyak. Langsung saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, tadi ada sebenarnya saya 2 pertanyaan, cuman kita sambung ke judul dulu boleh ya Bu ya sedikit ya. Habis itu ke pinjol lagi. Nah, judi online ini Ibu kan kalau dari kacamata agama saja mungkin ya pasti ada larangan, tidak boleh berjudi karena itu bla 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 bla, banyak larangan. Dari kacamata logika aja, judi pasti namanya dadu itu harus sama, misalnya dikatakan 1 sama 1 itu kan ada 6, berarti kemungkinannya untuk sama itu pun sedikit. Kenapa orang masih mau untuk judi gitu loh Ibu? Ini di dalam hati dan juga pikiran dan jiwanya itu kenapa sih Ibu? Tadi saya membahas tentang otak depan, prefrontal cortex. Ternyata di otak kita tuh ada senyawa kimia. Ada senyawa kimia yang bernama dopamin. Ya, dopamin. Dopamin itu memberikan rasa bahagia. Sistem reward. Jadi ketika dopamin itu kan seharusnya dia naik secara pelan-pelan. Misalnya seperti promosi jabatan, mendapatkan prestasi, baru lulus kuliah, kita merasa bahagia. Karena memang kita menaikkan dopamin secara pelan-pelan karena ada usaha untuk dopamin kita bisa naik. Tapi ketika judi itu kan sebenarnya dikaitkan dengan adiksi ya, sama seperti narkoba. Sama seperti adiksi gadget, adiksi apapun itu. Jadi sistem rewardnya yang bermain, dopaminnya yang bermain. Ketika dia stres, dia butuh bahagia dong. Iya, betul. Dia butuh stress release. Nah, dia bisa menaikkan dopaminnya dengan cepat dengan cara bermain judi. Sama seperti orang memakai narkoba. Ketika dia memakai narkoba, dia merasa bahagia, instan, cepat. Akhirnya dia muncullah adiksi, muncul negative reinforcement ya namanya. Jadi merasa nyaman. Padahal sebenarnya itu negatif. Efeknya tidak baik. Tapi dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia secara instan. Kemudian muncul toleransi. Awalnya mungkin main judi sekali ya, 2 kali menang, terus kalah, akhirnya pingin mencoba terus menerus karena penasaran. Yaitu tadi butuh dopamin secara instan, butuh dopamin secara cepat.
berarti dopamin itu sebenarnya sehat kalau memang tercapainya adalah secara Pelan-pelan. iya, apa namanya periodikal, betul ya. Tapi kalau dia yang secara cepat dan juga masif itu akan Tidak baik. biasanya Itu kebanyakan benar, tidak baik benar, gitu ya. benar. Makanya itu dikaitkan dengan kayak seperti adiksi game ya. Iya. Game online itu sama sebenarnya kerjanya. Itu juga berhubungan dengan dopamin. Jadi kalau berlebihan tidak baik, terlalu kekurangan juga tidak baik. Nah, jadi memang sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita, segala sesuatunya ada di dalam tubuh kita tuh secara normal gitu ya, secara tidak berlebih dan tidak kekurangan. Balance. Nah, jadi sebenarnya kita yang membuat itu berlebih atau itu kekurangan tuh balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke. Sebenarnya ini menyambung juga pertanyaan saya di pinjaman online. Ada tadi kalau ada cerita pinjaman online karena terdesak ekonomi, ada ini pinjaman online tapi pengen beli gadget, Pak. Nah, gadget yang baru. Sekarang ada yang keluaran series 18 habis ini. Terus habis itu liburan, yang lihat temannya liburan di hotel yang bagus dan sebagainya. Mereka mau pinjaman online. Dan tapi kan satu kali liburan kan mungkin 1 malam 2 malam, bayarnya 3 bulan sampai 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, Bu dokter, ini fenomena seperti apa Ibu? Kenapa mereka rela untuk bisa berkorban demi hal yang mungkin sementara ini? Baik, jadi itu sebenarnya butuh validasi ya. Memang fenomena saat ini adalah fenomena flexing ya. Fenomena di mana orang bangga dengan benda atau dengan sesuatu barang yang dia miliki dan dia bisa memamerkan itu gitu. Walaupun mungkin dia mendapatkannya itu bukan dari gajinya. Mungkin kita bilang nih pekerja-pekerja yang mungkin gajinya UMR, tapi kok bisa pakai iPhone yang kita tahu harganya puluhan juta. Nah, ternyata dia rela untuk meminjam demi gaya hidupnya, demi validasi, demi diakui, demi bisa flexing. Nah, jadi makin kesini memang orang-orang makin butuh validasi, makin butuh apresiasi ya. Karena sebenarnya balik lagi ke kita bisa memvalidasi diri kita sendiri sebenarnya. Balik lagi ke saya mampunya adalah membeli HP merek sekian yang harganya mungkin hanya 2 juta, 3 juta. Tapi tidak apa-apa, yang penting itu fungsional gitu. Dia tidak butuh flexing, dia tidak butuh untuk divalidasi. Kenapa? Karena dia sudah bisa memvalidasi dirinya sendiri. Dia sudah menganggap bahwa gak perlu kok aku pakai barang yang mahal, toh aku sudah punya value, aku sudah punya nilai yang bisa aku banggakan. Tapi ternyata makin kesini makin banyak orang yang tidak punya value, tidak punya nilai dalam diri dia, yang akhirnya dia butuh benda-benda untuk bisa orang-orang lain tuh menganggap dia tuh bernilai, yang akhirnya menghalalkan segala cara demi mendapat validasi dari orang-orang agar merasa bahwa dia keren ya punya mobil mewah, dia keren ya punya rumah mewah, padahal tidak tahu dia mendapatkan itu semua dari mana. Oke, baik. Baik Bu Dokter, nanti kami akan tanyakan lebih lanjut bagaimana solusinya untuk kita semua, dan mungkin apa yang harus kita lakukan apabila nanti kita juga akan mungkin mengunjungi Ibu Dokter juga. Kira-kira saya dan teman-teman harus seperti apa, mulai dari flexing ataupun judi online. Tapi saya akan lanjut ke Pak Agus dan juga ke Pak Ubaidillah. Percuma aku lek urip koyo ngene. Aku wis gagal dadi menungso. Saiki malah ngrepoti wong akeh. Ngertakken data aku. Hey. Pak, Bu. Sepurane. Sido tagak. Kate bunuh diri kok maga. Wanita gak sih asline bunuh diriku. Sampeyan sapa? Ayo nang diombe racune iku. Ya ngomong nomormu gorong tak save iki gak ngerti sampeyan sapa. Wis gak usah takon. Gak perlu ero awakmu aku iki sapa. Nang diombe ae iku racune. Wanita gak iku, ha? Ayo. Wani. Kok gak mati aku? Ya ampun, obat loro utuh. Gak mati malah kuat untukku. Kayak
iso, aku kudu golek cara liya. Percuma aku urip nang donya iki. Sik. Kalimatmu iku lho, ket mau podo ae. Kowe gimana rek? Yo wis salah sih wong atase wong arep kendate dikoreksi terus. Yo wis tak ralat. Kayak apa aku urip nang donya iki nek gawe ngrepoti wong liya tok. Utangku akeh. John, lapo kono iki John? Pecel sih enak John. John, Gak iso tak kendate ae. John, ojo John. Tolong ngomong ngono keluargaku. John, ojo John. Dadah. John. Le. John. Gak iso mati John. Gak mati, Bu. Ya apa sih? Ya apa mau isolasi ngono John? Ya apa ngagone referensi kok. Ama kate lapo sih? Salah, bukan lawang sih. Mati aja angel nih. Tapi kan ono cara mati sing cepet ayo. Gampang, bukan lawang sih. Ya wis. Apa sih kok iso pedih ngono? Aku gak kuat aku ngadepi teror tagihan pinjol. Dulurku dikabari kabeh. Isin aku delok marotuaku isin Lek aku. sedih Po. curhat nang aku, John. Tapi aku butuh duit, Bu. Lah, iku No. gak aku gak iso ngewangi John iki to. Aku mati kan mau garai terus. Hei John, Sopo iku Lek? mbok pikir mati bunuh diriku penak ta? Wong iki metu maneh. Iki ya John. Tutu iki. Iku. Sampai mati bunuh diri ta? Iya, aku iki mati mergo bunuh diri. Lek masalah utang-utangan iku, ya kudu ono solusine, John. Pinjol sing resmi karo legal iku sing terdaftar OJK. Sing wis pasti jelas hitungane dan gak bakal neror. Tapi lek pinjol terdaftar OJK, ya tetep kudu dibayar, John. Terus lek ono pinjol neror, laporno wae nang polisi. Ya mestine karo nggo bukti-buktine pisan. Soale iku iso diarani penghinaan utawa pencemaran nama baik. Iso dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sing wis diubah karo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik utawa ITE. Nah, terus Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sanksi diatur nang di pasal 45B. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. wis John, gak usah bingung kan. Gak salah aku berarti emang ono pasale. Iya. Alhamdulillah. Terus awakmu rene mau arep nyapa aja? Kan jam ini kurang adus. Oh. Ini di satu. Ya Allah nanti niku jam yamene gurung adus ku nunut adus banyuku mati. Foto dulu John. Mosok mau kon bunuh diri John satu saya. Kak iki dolen paling payu 200 susuke gawon. Apian genjar. Sini John. Ambek iki ngono-ngono. Api iki. John. Partisipasi masyarakat, karena nggak mungkin cuman satu aspek saja yang bekerja, ini semua harus bersama-sama. Kalau dari Pak Agus, partisipasi masyarakat seperti apa yang harus kita persiapkan dan harus dijalankan oleh masyarakat Pak untuk masalah pinjol dan juga judol ini Pak? Jadi seperti tadi sudah disinggung Mas Subed ya, jadi kita tidak bisa bekerja sendirian, jadi harus melibatkan semua elemen masyarakat ya. Nah, tapi tetap kita sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus lebih proaktif ya, proaktif untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi problem ini. Termasuk misalnya ketika kita ingin melibatkan partisipasi di dunia pendidikan, otomatis nanti misalnya kita punya wewenang di level SMA, SMK, kita bisa menginstruksikan kepada dinas pendidikan untuk muatan-muatan materi. Jadi untuk misalnya ya tentang literasi
pinjol kayak apa, pinjol yang legal yang ilegal kayak apa. Terus juga sedikit dikasih literasi tentang masalah ekonomi. Karena sekarang tren pinjol itu bukan untuk modal, Mas. Jadi memang untuk konsumtif. Seperti ini sudah disinggung oleh Bu Dokter tadi. Jadi kalau misalnya seseorang pinjam bukan untuk modal usaha, kita bisa bayangkan, ya kan? Kalau misalnya untuk modal pinjam untuk modal, oke. Masih ada skema lah untuk mengembalikan dan sebagainya. Tapi kalau pinjam kemudian konsumtif, habis pakai, kemudian dia tidak punya pendapatan yang signifikan untuk mengembalikan pinjaman, maka akan kredit kondisi keuangannya. Jadi itu pun perlu literasi juga, termasuk ini diawali dari kewenangan kita di dunia pendidikan, termasuk bisa juga kita sampaikan kepada kepala daerah kabupaten kota di Jawa Timur, mungkin himbauan dari Ibu Gubernur, juga literasi di SMP pun mungkin sebagian sedikit-sedikit harus bisa dikasih lah masukan terkait dengan apa itu. Kemudian peran serta tokoh agama, misalnya di tema-tema khutbah Jum'ah, ya itu bisa diangkat, salah satunya tentang judi online, tentang pinjaman online. Kemudian di pesantren-pesantren, kan sekarang banyak ini ya pengajian-pengajian yang di kalangan pesantren kan luar biasa ya pesertanya lah. Itu kita bisa juga meminta, mungkin bisa juga pemprov secara resmi atau suatu saat para pejabat di Provinsi Jawa Timur bisa datang hadir bersama para ulama di pesantren untuk meminta waktu sedikit lah untuk menyampaikan beberapa problematika di Jawa Timur, dan juga meminta kepada tokoh agama untuk memberikan literasi. Karena ada sebagian masyarakat kan kadang ketika tokoh agama yang berbicara dia dipercaya. Bahkan kalau di tokoh-tokoh agama di pesantren itu rata-rata kan juga kalangan bawah, majelis ilmunya itu. Kan beberapa tokoh di Jawa Timur ada yang viral itu kan sampai pesertanya sampai ribuan yang datang, dan rata-rata dari masyarakat menengah ke bawah, dan itu sangat strategis untuk disampaikan materi-materi ujian. Harapan kita dari ketika semua elemen masyarakat itu semakin meningkat pengetahuannya, ya minimal akan mengurangi sekian persen lah. Tapi yang lebih strategis lagi sebetulnya tadi yang disampaikan Gus Ubed, yang punya kewenangan misalnya tentang lembaga pinjol ilegal, kan gampang di tracking, dideteksi. Kalau memang dia tidak punya izin, bisa ditutup. Kalau kita di DPRD bisanya mungkin ketika ada aduan masyarakat, kemudian kita tinggal meneruskan aja. Ketika ada pengaduan kita hearing, oh gini, kita memberikan rekomendasi. Kita tidak bisa bertindak, kita minta kepada OJK, mungkin kita minta kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah strategis. Sebenarnya kalau semua elemen ini bergerak, terlindungi masyarakat itu, ya terlindungi. Termasuk juga literasi gaya hidup tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter ya. Jadi kadang orang-orang demi validasi itu mengorbankan diri semuanya, bahkan semuanya menanggung. Dan kita di DPRD ini banyak juga mengadukan pengaduan. Jadi anggota dewan itu bahkan mulai dari perkara kecil sampai besar itu lapor ke kita. Misalnya orang mau menikah lapor kepada kita, istrinya mau melahirkan lapor juga pada kita. Waktu enak nggak bilang, waktu susah baru lapor saya. Termasuk ketika biasa misalnya, ini Pak Dewan, saya ini waktunya untuk perpanjangan sepeda motor, ini nggak punya uang, gimana, lapor ya. Kalau itu misalnya konstituen kita, ya kadang kita nggak tega, oke kita bantu. Termasuk juga ketika kita lagi kena ini tagihan, kalau tidak rumah saya akan disita, dan itu juga masuk ke kita. Akhirnya ya mungkin kita kasih literasi, kasih beberapa pemahaman, tapi tetap ada poin kita juga sedikit-sedikit akan membantu mereka ini. Ini Gus Ubed malah mungkin lebih, kan beliau sudah di provinsi sudah sekian lama, jadi lebih banyak bersama dengan masyarakat. Maka kalau misalnya masyarakat nanti semua elemen berkumpul, masyarakat bisa terentaskan dari problem ini, termasuk nanti kualitas demokrasi kita juga akan meningkat. Mungkin kita yang maju lagi ke depan di pemilu mendatang lebih murah mungkin, Gus ya. Itu Mas mungkin.
Oke, terima kasih. Itu tadi ada sektor pendidikan, lalu juga ada mungkin sektor lembaga dakwah, ya. Itu juga bisa menjadi salah satu karena banyak yang sangat, ya sebagian kita juga masih percaya dawuhnya kiai itu juga sangat ini menjadi hal yang kita anut dengan baik. Saya ke Pak Ubed. Pak Ubed, kalau dari Pak Ubed sendiri, partisipasi dari masyarakat dan elemen-elemen mana yang menjadi perhatian? Apakah mungkin ada sisi partisipasi keluarga juga menjadi hal yang penting dari kacamata Bapak? Ya, justru itu Mas yang maksud saya partisipasi keluarga itu yang paling utama gitu ya. Karena kan yang paling tahu sebenarnya perubahan perilaku baik dari istri ataupun suami gitu ya dalam keluarga ataupun anak itu kan keluarga sendiri. Betul, kan begitu ya. Betul. Kalau orang lain mungkin melihatnya dari luar mungkin sepotong-sepotong tidak utuh dia melihatnya. Tetapi yang tahu dengan pola perilaku bahwa dia ini sudah terjerat pinjol atau sudah terjerat dengan judol, pasti harusnya gitu ya yang tahu dahulu itu adalah keluarga. Oleh karenanya peran keluarga itu tentunya sangat utama dalam rangka memberikan edukasi kepada keluarganya sendiri, baik kepada anak-anaknya ataupun kepada saudara-saudaranya. Tentunya peran keluarga sangat penting. Yang kedua, tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur tadi tidak boleh hanya melihat dan bertindak pasca gitu ya. Jawa Timur harus melakukan kebijakan-kebijakan terobosan, terutama di bidang keuangan, kan begitu. Karena apa? Karena kan orang pinjol itu kan karena kepepet Mas. Kalau nggak kepepet saya yakin dia nggak mungkin pinjam di situ gitu kan. Yang kedua karena mudah. Kalau nggak mudah nggak mungkin dia pinjam di situ juga kan begitu kan. Lah berarti apa yang salah dalam kebijakan pemerintah terutama di bidang keuangan kan begitu. Lah inilah yang harus menjadi fokus kami selaku pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah itu adalah gubernur di eksekutif ya dan DPR selaku legislatif untuk bisa membuat kebijakan yang bisa menyelesaikan akar dari permasalahannya. Masalahnya kan kalau mau pinjam di perbankan ataupun di lembaga-lembaga yang resmi itu kan lama dan susah, berbelit-belit. Sedangkan pinjam di pinjol mudah dan cepat. Padahal konsekuensinya lebih besar di kemudian hari. Oleh karenanya kami selalu mendorong DPR akan mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan terobosan yang konstruktif ya, yang cepat dalam hal di bidang pembiayaan. Contohnya mungkin pembiayaan melalui kur bergulir gitu ya, atau pembiayaan UMKM yang lain melalui koperasi yang itu tersosialisasi dengan masif kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa bisa membedakan mana lembaga keuangan yang sifatnya itu resmi dan gampang, mana yang itu ilegal. Tentunya partisipasi kami lebih kepada kebijakan itu di samping tadi melalui kebijakan partisipasi masyarakat ya Mas Agus, dan juga tadi Bu Dokter juga bilang bahwa masyarakat juga menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan untuk bersama-sama seperti itu Mas. Baik Pak Ubed. Saya lanjut ke Bu Dokter. Bu Dokter, permasalahan pinjol dan juga mungkin konsekuensinya jika tidak membayar itu kan begitu besar. Ada teror, bahkan sampai rumah dan semuanya itu data-data pribadi semua akan diserang, sosial media, keluarga, kantor dan sebagainya. Ada juga mungkin serangan lewat foto-foto AI yang tidak benar itu sendiri ya, banyak sekali, dan itu akhirnya sepertinya akan menjadi masalah besar di kejiwaan bagi sang siapa yang memakai itu sendiri. Nah, kalau dari Bu Dokter sendiri, layanan seperti apa Ibu yang mereka butuhkan kalau mereka akhirnya memutuskan untuk bisa ingin mengobati kejiwaannya dia? Layanan seperti apa mungkin kalau di RSUD Haji, dan mungkin langkah pertolongan pertama dari orang-orang terdekat seperti apa? Karena biasanya kita judging terlebih dahulu, utangnya akeh sembarang kali, nah kan jadinya malah justru merunyamkan. Kalau dari Ibu Dokter rekomendasi seperti apa? Oke, baik. Jadi yang pasti pertolongan pertama itu dari keluarga ya. Keluarga dulu. Okay. Tidak menghakimi pastinya, tidak menghakimi dan mengvalidasi bahwa memang dia sedang tidak baik-baik saja dan dia butuh pertolongan. Jadi melihat adanya perubahan perilaku tadi dan segera mencari bantuan profesional seperti itu. Jadi tidak menyalahkan, tidak marah. Jadi benar-benar memberikan dukungan dan membantu mencari solusi. Nah, sekarang ini kan solusi awalnya adalah mengobati dulu. Nah, jadi ketika datang ke tenaga profesional, dan kebetulan di Rumah Sakit Haji ada saya, dokter jiwa, dan kita juga punya psikologi. Jadi kalau ke dokter itu nanti bisa
dilakukan pemeriksaan ya, wawancara, anamnesa, jadi pasiennya bisa lebih lega, bisa lebih bercerita apa yang sebenarnya dia rasakan, apa yang membuat dia ketakutan, kemudian akan bisa mendapatkan pengobatan ya, psikoterapi dan psikofarmaka. Psikofarmaka ini kan berfungsi yang tadi saya sampaikan, memperbaiki senyawa-senyawa kimia di otaknya yang mulai tidak stabil, kemudian membenahi otak depannya yang mungkin sudah mengecil karena kalau misalnya salah satunya terlalu aktif kan otak depannya mengecil. Jadi di otak kita tuh ada amigdala, ada prefrontal cortex. Amigdala itu kalau kata guru saya dulu, mohon maaf, itu adalah hewan sebenarnya. Jadi ketika kita berperilaku tidak baik, itu amigdala kita yang terlalu on, prefrontal cortex kita yang off. Nah, jadi kita harus meng-switch si amigdala itu off, prefrontal cortexnya yang lebih on, supaya bisa berpikir lebih baik dalam mengambil keputusan, dan juga memperbaiki senyawa kimia tadi, dopaminnya tadi, supaya dia tidak yang naik secara instan, tapi naiknya secara pelan-pelan. Dan juga nanti ada psikoterapi, dan juga kita bisa melakukan screening ya, pemeriksaan kesehatan jiwa lainnya. Oke. Berarti ada banyak upaya ya Bapak dan Ibu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, terutama juga menyelesaikannya adalah dari keluarga dulu, bagaimana mereka bisa mendukung, lalu juga dari sisi medis dan juga kedokteran dan juga kejiwaan, ada juga upaya-upaya, dan juga yang paling penting kita tadi lihat juga adalah kebersamaan. Jadi tidak bisa diselesaikan satu orang pun atau satu aspek pun, tapi juga kebersamaan. Tidak terasa perbincangan kita sudah berada di penghujung acara. Saya izin untuk bisa mungkin sedikit menambah satu kesimpulan. Ternyata pemirsa dan juga dulur, ada 3 hal penting yang dapat kita ingat bersama. Yang pertama, selalu mengutamakan edukasi sebelum mengambil keputusan. Pastikan layanan pinjaman yang digunakan adalah yang legal dan juga berizin. Yang kedua, bagi Anda yang sedang menjadi korban pinjol ilegal, ingat, Anda tidak sendiri. Jangan ragu untuk mencari bantuan hukum maupun juga bantuan kesehatan mental. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari saling mendukung, bukan saling menghakimi, karena dukungan keluarga dan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Kami haturkan terima kasih kepada 3 narasumber kami, Bapak Agus, Bapak Ubaidillah, dan juga Dokter luar biasa Dr. Faiza hari ini yang sudah memberikan berbagai macam insight-insightnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk bisa berbincang dengan banyak hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Matur nuwun semuanya. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kita dalam podcast Repot. Saksikan podcast Repot di episode mendatang. Sampai jumpa lagi.